Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita series terbaru yang berjudul Hellbound. Series ini tayang perdana kemarin malam, yaitu tanggal 19 November 2021 di aplikasi Netflix. Series Hellbound disutradarai oleh Yoon Sang-woo yang menggarap film Train to Busan dan Peninsula, dan Yoon Sang-woo mengadaptasi series Hellbound dari webtoon karangannya. Series ini terdiri dari 6 episode, di mana saya akan mengupload 2 episode dalam satu video, yang nantinya 6 episode ini akan terbagi menjadi 3 part. Untuk ceritanya sendiri, series ini bercerita tentang kisah manusia yang menghadapi fenomena supranatural di Korea Selatan, di mana utusan dari neraka muncul untuk menyeret manusia ke dalam neraka. Di tengah kekacauan tersebut, muncullah agama baru yang meraih simpati dan dukungan penduduk kota. Tanpa berlama-lama, mari saja kita masuk ke alur cerita part yang pertama. Part pertama dibuka dengan memperlihatkan beberapa remaja yang sedang menonton sebuah siaran video. Di dalam video tersebut, terdapat seorang pria yang memimpin sekte atau agama baru yang dibuatnya. Dia menjelaskan bahwa beberapa utusan neraka mulai muncul ke bumi untuk menghukum para pendosa. Salah satu teman wanita mereka pun tak mempercayai hal tersebut, karena mungkin saja cerita tersebut hanya iseng dibuat untuk menakut-nakuti saja. Kemudian kita beralih ke seorang pria yang duduk di belakang mereka. Pria tersebut seperti merasa ketakutan setelah melihat tanggal di dalam ponselnya. Pria itu pun menangis dengan raut wajah yang sangat ketakutan. Tak lama kemudian terdengar suara getaran yang berasal dari suatu tempat, dan tiba-tiba muncullah 3 makhluk utusan neraka yang dibicarakan oleh remaja sebelumnya. 3 makhluk utusan neraka itu pun kemudian mengejar pria yang merasa ketakutan sebelumnya. Pria itu pun mencoba kabur dari tempat tersebut. 3 makhluk utusan neraka itu pun kemudian mengejar pria tersebut di depan umum. Semua orang yang melihatnya pun merasa ketakutan satu sama lain. 3 makhluk utusan neraka tersebut juga menghancurkan beberapa kendaraan yang menghalangi mereka. Dan saat pria sebelumnya terdesak, akhirnya dia pun tertangkap oleh 3 makhluk utusan neraka sebelumnya. Pria itu kemudian dihajar habis-habisan oleh 3 makhluk utusan neraka. Dia juga disiksa hingga mengalami babak belur di sekujur tubuhnya. Setelah pria tersebut sudah tak berdaya, 3 makhluk utusan neraka itu pun kemudian mengambil jiwa pria tersebut untuk dibawa ke dalam neraka. Seluruh orang yang melihatnya pun merasa terkejut. Setelah selesai mengambil jiwa pria tersebut, 3 makhluk utusan neraka itu pun berlari menembus sebuah kaca dan menghilang dari tempat tersebut. Di sisi lain, jasad dari pria sebelumnya menjadi sebuah abu hingga tak tersisa bagian tubuhnya sedikit pun. Dan kemudian Hellbound episode pertama pun dimulai. Di episode pertama ini kita diperlihatkan seorang pria yang sedang berada di kantor polisi. Dia bernama Jin Kyung-hun. Dia merupakan seorang detektif di kepolisian tersebut. Saat itu, detektif Kyung-hun sedang menghadiri sebuah rapat untuk membahas kematian orang sebelumnya. Para kepolisian susah untuk menyelidiki kematian pria tersebut karena jasadnya yang mengering. Para kepolisian masih tak percaya jika pembunuhnya bukan dari manusia. Salah satu pemimpin mereka pun menyiarkan sebuah rekaman video dari salah satu milik warga yang memperlihatkan 3 makhluk utusan neraka sebelumnya. Setelah penjelasan yang cukup panjang, rapat tersebut pun selesai. Sebelum mereka bubar, salah satu atasan kepolisian mereka membagi beberapa kelompok untuk menyelidiki tentang kasus kematian dari orang yang telah dibahas sebelumnya. Kyung-hun dan partnernya diberikan tugas untuk menyelidiki sekte atau agama baru yang bernama The New Truth. Dan setelah itu, rapat pun dibubarkan. Sebelum Kyung-hun pergi, dia dipanggil atasannya, yaitu jika Kyung-hun tak menginginkan tugas lapangan ini, dia bisa mengundurkan diri, atau jika tetap ingin bertugas, maka Kyung-hun diperintah untuk datang tepat waktu. Malam harinya, Kyung-hun dan partnernya mendatangi ke lokasi tempat kejadian. Di sana, dia datang bukan untuk menyelidiki mayat pria sebelumnya,
akan tetapi untuk menyelidiki agama baru atau yang bernama The New Truth. Di dalam mobil, partner dari Kyung-hun menjelaskan tentang pengikut dari agama The New Truth yang bernama Arrowhead. Rumornya pengikut sekte atau agama baru ini lagi naik daun setelah kejadian-kejadian misterius mulai muncul di kota mereka. Pemimpin agama The New Truth menjelaskan doktrin mereka bahwa jika waktunya tiba, sosok seperti malaikat akan muncul untuk memberitahu kapan manusia akan mati dan dibawa ke neraka. Dan hal inilah yang membuat agama The New Truth memiliki banyak pengikut dari waktu ke waktu. Kyung-hun yang mendengarkannya pun merasa tak percaya dan menganggap bahwa doktrin itu adalah hal yang gila. Kyung-hun tak memperdulikan cerita tersebut. Dia hanya berfokus untuk membongkar tentang agama The New Truth yang berhubungan dengan pembunuhan yang terjadi secara misterius. Tak lama kemudian, Kyung-hun pun tiba di lokasi tempat kejadian. Di sana terdapat banyak polisi yang mencoba menyelidiki kejadian sebenarnya. Kyung-hun kemudian berjalan menuju ke arah tempat jasad korban berada. Salah satu polisi mengatakan bahwa kematian orang yang mereka selidiki sungguh tak masuk akal karena DNA serta barang bukti si pembunuh tak dapat ditemukan secara pasti. Menurut para saksi yang melihatnya secara langsung, korban tersebut dibunuh oleh 3 makhluk misterius. Setelah itu, Kyung-hun pun menuju ke tempat agama baru mengadakan pertemuan. Di sana, dia melihat seorang pria yang menjelaskan tentang kejadian supranatural di mana utusan dari neraka datang ke bumi untuk menghukum para pendosa. Pemimpin agama baru ini bernama Jung Jin-soo. Jung Jin-soo juga memperlihatkan beberapa mayat manusia yang memiliki kemiripan kematian yang sama, di mana jasad mereka sama-sama mengering hingga menjadi abu. Para korban sebelumnya bisa saja melakukan dosa yang sangat besar, hingga utusan dari neraka datang ke bumi. Maka dari itu, Jin-soo mengajak mereka semua untuk masuk ke dalam agama baru agar bisa memulai peradaban baru. Setelah itu, acara pun selesai. Kyung-hun dan partnernya pun kemudian mendatangi Jin-soo untuk memberinya beberapa pertanyaan. Jin-soo yang sedang terburu-buru pun mengajak mereka untuk mewawancarainya sambil berjalan. Kemudian Kyung-hun tak sengaja melihat anaknya yang berada di tempat tersebut. Dia bernama Hee-jung. Kyung-hun pun mendatangi anaknya dan menanyakan kenapa dia bisa berada di tempat ini. Jin-soo pun menyaut pembicaraan mereka bahwa dirinya mengenal anak dari Kyung-hun atau yang bernama Hee-jung. Hal tersebut terjadi karena mereka kebetulan bertemu satu sama lain. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Di dalam kereta, Jin-soo menjelaskan tentang sekte atau agama baru yang dipimpinnya. Jin-soo menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang religius, dan ketika Jin-soo melewati gerbang kereta, terdapat ibu-ibu yang menyapanya, dan sepertinya hampir seluruh kota tersebut mengenal seorang Jin-soo. Setelah itu, Jin-soo menceritakan tentang perjalanannya untuk menemukan sebuah arti dalam kehidupan yang dijalani manusia. Saat itu, Jin-soo berada di atas bukit. Dia melihat 3 makhluk utusan neraka yang mengambil jiwa dari seseorang. Jin-soo pun kemudian melihat jasad orang tersebut yang mengering dan berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Dan setelah itulah dirinya menemukan arti kehidupan sebenarnya. Sebelum percakapan mereka berakhir, Jin-soo bertanya kepada Kyung-hun tentang kematian istrinya yang dibunuh oleh seseorang. Jin-soo mengatakan jika hukuman yang diberikan kepada pembunuh istri Kyung-hun juga tak sesuai. Sebab itulah Tuhan mengirim utusan neraka untuk menghakimi para pendosa. Setelah itu mereka pun berpamitan satu sama lain. Setelah pulang, Kyung-hun mendatangi anaknya atau Hee-jung yang berada di dalam kamarnya. Kyung-hun mencoba menasehati anaknya agar tak terjerumus ke dalam aliran agama baru yang dibuat oleh Jin-soo. Kemudian Kyung-hun pun mencoba mencari tahu tentang Jin-soo atau pemimpin agama baru lewat artikel-artikel di dalam internet. Kyung-hun juga terbayang-bayang dengan kematian istrinya beberapa tahun yang lalu. Kyung-hun pun flashback saat kematian istrinya dahulu. Dia merasa tak percaya jika istrinya benar-benar mati pada saat itu.
Kyung-hun juga menemukan sebuah berita jika pembunuh istrinya mendapatkan pengurangan waktu tahanan yang seharusnya 10 tahun menjadi 6 tahun saja. Jelas hal ini membuat Kyung-hun merasa bahwa hukuman tersebut tak adil. Kyung-hun pun merasa sangat bersedih jika mengingat momen-momen tersebut. Kemudian kita beralih ke seorang wanita yang pulang menuju ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, dia disambut oleh kedua anaknya untuk merayakan ulang tahun ibu mereka. Wanita itu pun merasa sangat bahagia melihat kelakuan dari anaknya. Salah satu anaknya pun juga merekam momen tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba muncul makhluk misterius yang mengatakan jika wanita tersebut yang bernama Park Jung-ja akan mati 5 hari lagi pada jam 3 sore. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang pria yang melakukan live streaming untuk membahas tentang kematian yang terjadi akhir-akhir ini. Dia juga membahas kematian pria sebelumnya yang sempat viral di media-media. Orang ini mengatakan jika manusia yang memiliki dosa yang besar akan didatangi oleh makhluk utusan neraka yang akan membawa mereka pergi ke dalam neraka. Orang ini juga menyindir seorang pria yang tak mempercayai kejadian supranatural yang terjadi akhir-akhir ini. Pria ini mengatakan jika kejadian yang viral sebelumnya adalah ulah kekerasan manusia. Kemudian kita diperlihatkan video penyiksaan terhadap pria sebelumnya yang tak mempercayai kejadian supranatural yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Dia dianiaya oleh beberapa orang karena sikapnya yang tak memiliki sifat religius. Setelah itu, live streaming pun berakhir. Lalu kita beralih ke Kyung-hun yang menuju ke kantor kepolisiannya. Di sana dia mendatangi salah satu temannya untuk meminta informasi. Kyung-hun pun kemudian diarahkan untuk menemui seorang wanita yang bernama Min Hae-jin. Dia merupakan seorang pengacara. Di sisi lain, beberapa remaja ditangkap karena tindakan mereka yang menganiaya orang di dalam video sebelumnya. Min Hae-jin sebagai pengacara orang yang dianiaya sebelumnya mencoba meminta keadilan agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Di sisi yang berbeda, beberapa remaja yang sedang diwawancara mencoba melawan jika mereka tak bersalah. Kyung-hun kemudian memberikan kartu namanya barangkali Min Hae-jin menemukan informasi yang berhubungan tentang agama baru atau pengikutnya Arrowhead agar melaporkannya kepadanya. Dan untuk pelaku remaja sebelumnya, mereka akan dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Di luar ruangan, Kyung-hun merasa aneh dengan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini. Kemudian kita beralih ke Ibu Min atau pengacara sebelumnya. Di sana dia menuju ke kantornya karena ada seorang wanita yang meminta pengacara untuknya. Wanita tersebut ternyata adalah Park Jung-ja yang akan mati 5 hari lagi. Dia meminta tolong kepada pengacara Ibu Min karena sebelumnya dia menemui Jin-soo atau pemimpin agama baru untuk menyampaikan hal yang dialaminya. Jin-soo mengatakan jika dirinya akan melakukan demonstrasi dan melakukan siaran langsung saat tiba kematian Park Jung-ja. Sebagai imbalannya, dirinya akan menerima uang sebesar 3 miliar won. Dan sebab itulah dirinya menemui Ibu Min untuk membantunya menerima uang tersebut. Ibu Min pun kemudian pergi dari sana. Salah satu temannya kemudian meyakinkan Ibu Min agar mau membantu Park Jung-ja karena ini kesempatan mereka untuk mempermalukan sekte atau agama baru dari Jin-soo. Ibu Min pun kemudian berubah pikiran dan menyetujui hal tersebut. Kemudian kita lanjut ke episode kedua. Di episode kedua ini kita diperlihatkan Ibu Min yang baru saja tiba di dalam rumahnya. Dia kemudian mendatangi ibunya yang berada di salah satu kamar. Sepertinya Ibu Min hanya tinggal berdua bersama ibunya. Ibunya pun menasihati Min Hae-jin bahwa semua orang akan meninggal pada waktunya. Maka dari itu Min Hae-jin diberikan amanah untuk menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Di sisi lain, Park Jung-ja bersedih karena kematiannya akan tiba sebentar lagi. Di sisi yang berbeda, Jin-soo sedang melihat rekaman video dari kematian Park Jung-ja 5 hari kemudian. Jin-soo pun merasa takjub dengan rekaman video tersebut.
Lalu kita beralih ke Kyung-hun yang berada di dalam kantornya. Di sana dia dihubungi oleh Ibu Min mengenai Jinsho atau agama baru. Jinsho dan pengikutnya pun berencana mendatangi Park Jung-ja untuk membuat kesepakatan. Saat di tengah jalan, dia bertemu dengan Kyung-hun bersama partnernya. Kyung-hun berencana untuk mengikuti Jinsho dalam kesepakatannya bersama Park Jung-ja, dan Jinsho pun mengizinkannya. Saat tiba di lokasi, di sana juga terdapat Ibu Min sebagai orang yang akan membantu Park Jung-ja dalam jalannya kesepakatan yang akan dilakukan. Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah Park Jung-ja. Di dalam rumahnya, Park Jung-ja membuatkan mereka semua minuman sebagai rasa hormatnya. Di sisi lain, kedua anak Park Jung-ja mencoba menguping percakapan dari ibu mereka. Lalu Jinsho pun memulai kesepakatannya. Uang 3 miliar won pun berhasil ditransfer ke ATM milik Park Jung-ja. Setelah itu, Jinsho juga melihat foto-foto anak dari Park Jung-ja yang masih kecil. Jinsho bertanya, kemana ayah dari anak-anaknya? Ibu Min pun memotong pembicaraan jika mereka di sini hanya untuk kesepakatan. Akan tetapi, Jinsho mengatakan jika dia ingin tahu alasan Park Jung-ja masuk ke neraka. Tiba-tiba, anak dari Park Jung-ja pun keluar dari kamarnya dan mengatakan jika ibunya tak akan masuk ke dalam neraka. Park Jung-ja kemudian mengajak anaknya masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu, dia memohon kepada Jinsho agar tetap melanjutkan kesepakatan, sebab dirinya tak bisa memberikan apa-apa kepada anaknya selama ini. Setelah kesepakatan selesai, Jinsho pun berencana pulang kembali ke rumahnya. Di sisi lain, salah seorang di sana mengatakan jika siaran langsung akan dibatalkan, sebab kematian Park Jung-ja tak akan terjadi. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang menyiarkan acara live streaming sebelumnya. Dia mencoba memberitahu publik bahwa pemimpin agama baru atau Jinsho akan melakukan siaran langsung tentang kematian seseorang. Di sisi lain, identitas dari Park Jung-ja dibongkar oleh seseorang melalui sebuah internet. Sepertinya dia adalah arrowhead atau pengikut agama baru yang mencoba memberitahu identitas Park Jung-ja kepada publik. Kyung-hun yang baru tiba di rumahnya mencoba menghubungi Hee-jung atau putrinya yang belum pulang dari tadi pagi. Hee-jung beralasan bahwa dirinya sedang mengerjakan PR di rumah temannya, dan Kyung-hun pun mempercayai hal tersebut. Ternyata Hee-jung berada di rumah Jinsho untuk membicarakan kematian ibunya. Di sana Hee-jung bercerita tentang kematian dari ibunya. Saat Hee-jung masih kecil, dia diperintah ibunya untuk mengantarkan pakaian ayahnya ke tempat ayahnya bekerja. Akan tetapi Hee-jung malah membawa pakaian itu kembali ke rumah. Saat Hee-jung ingin kembali mengantarkan pakaian ayahnya, ibu Hee-jung meminta pakaian itu agar dia saja yang mengantarkannya, dan sebab itulah ibunya mati karena kelalaiannya. Hee-jung pun sangat menyesal dan menganggap bahwa kematian ibunya adalah ulah dirinya. Di sisi lain, Kyung-hun diberikan kabar dari Ibu Min agar segera menuju ke bandara. Di acara live streaming, seluruh identitas beserta foto dari Park Jung-ja terbongkar oleh publik. Orang ini pun mengatakan jika Park Jung-ja pantas mendapatkan hukuman tersebut. Ibu Min yang tiba di rumah Park Jung-ja segera membawa mereka untuk pergi dari sana. Ibu Min berencana membawa anak dari Park Jung-ja agar diadopsi oleh saudaranya di luar negeri. Kemudian terlihat seorang pria tua yang lagi asik meminum alkohol. Ternyata dia adalah orang yang membunuh ibu dari Hee-jung atau istri Kyung-hun. Jinsho mencoba menghasut Hee-jung karena orang tersebut dihukum secara tidak adil. Hee-jung dengan penuh emosi pun kemudian mendatangi orang tersebut dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Ibu Min dan Park Jung-ja sudah tiba di area bandara. Di sana, dia membawa anak dari Park Jung-ja untuk masuk ke dalam pesawat. Di dalam bandara, Ibu Min bertemu dengan seorang wanita yang nantinya akan mengawasi anak dari Park Jung-ja. Setelah itu, anak dari Park Jung-ja pun diajak masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, salah satu anak wanita Park Jung-ja bertanya ke kakaknya
tentang kapan ibunya datang, dan kemudian kakaknya pun menangis. Setelah semuanya selesai, kini mereka tinggal menunggu acara besok pagi. Di sisi lain, Hee-jung dan Jin-soo berusaha membunuh pelaku pembunuhan dari ibu Hee-jung. Di sini mereka membunuh serta menyiksanya di dalam peti pembakaran mayat. Hee-jung yang melihatnya pun merasa sangat senang dengan kematian orang tersebut. Kini dia merasa bahwa hukuman telah impas di antara mereka berdua. Keesokan paginya, berita kematian orang tersebut tersebar di media-media. Jasad orang tersebut ditemukan di salah satu kebun seseorang. Beralih ke Kyung-hun, di sini dia dihubungi oleh atasannya untuk melihat berita terbaru. Atasannya mengatakan jika pelaku pembunuhan istrinya ditemukan tewas dengan tubuh yang mengering seperti mayat-mayat sebelumnya. Atasannya pun menyuruh Kyung-hun agar tak ikut campur dalam kasus ini. Di acara live streaming, seorang pembawa acara mencoba memberitahu berita kematian pelaku istri dari detektif polisi atau Kyung-hun yang kita kenal. Dia mengatakan jika hal ini adalah hukuman dari Tuhan untuk pelaku pembunuhan tersebut. Padahal ini adalah ulah dari Hee-jung dan Jin-soo. Di sisi lain, siaran acara kematian dari Park Jung-ja akan segera dimulai. Beralih ke Park Jung-ja, di sini dia ditetangi Bu Min agar dirinya tetap tegar dan percaya jika semuanya tak akan terjadi. Ibu Min kemudian diberikan kabar oleh rekannya jika stasiun televisi terbesar akan ikut menyiarkan kematian Park Jung-ja secara langsung. Di sisi lain, Kyung-hun mencoba menghubungi anaknya yang tak aktif selama semalaman. Kyung-hun kemudian mencoba menghubungi wali kelas anaknya, barangkali dia sudah berangkat ke sekolah. Akan tetapi, tiba-tiba dia dilempari batu oleh seseorang dari luar ruangan. Kantor kepolisian pun diserang oleh para remaja yang ingin menyelamatkan teman mereka yang ditangkap pada awal film. Kemudian, kita beralih ke acara kematian dari Park Jung-ja. Terlihat banyak orang yang sudah berkumpul di tempat tersebut. Di sisi lain, datang beberapa pria bertopeng yang merupakan tamu VIP. Merekalah yang memberikan donasi 3 miliar won ke Park Jung-ja. Kyung-hun yang hadir di tempat tersebut menyuruh anak buahnya untuk menangkap hal-hal yang mencurigakan. Kemudian terlihat Park Jung-ja dengan raut wajah yang pucat dan pasrah akan kematiannya. Waktu pun akan menunjukkan pukul 3 sore. Ketika kurang dari 1 menit, semua orang disuruh untuk meninggalkan ruangan. Semua orang yang menontonnya pun melakukan hitungan mundur dari 10. Dan saat sudah hitungan ke-1, tiba-tiba terlihat dan part 1 pun berakhir.